Perkenalkan, nama saya Freddy dan sekarang saya akan membahas ulangan eksponensial dan logaritma ya. Jadi buat yang nomor satu, kita dapat mengerjakan ini tanpa menggunakan kalkulator ya. Em, 5 pangkat berapa yang mendekati 28? Berarti ini tuh harus lebih besar dari 25 ya. Lebih besar dari 22. Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Jadi yang atasnya harus lebih besar dari 2. Kalau kita menggunakan positif, hasilnya itu akan lebih besar dari 3. Jadi ini nggak mungkin. B dan C udah salah. Sedangkan kalau kita menggunakan negatif, yang E misalkan, negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan 4, lalu ditambahkan dengan 3. Ini hasilnya akan jadi negatif. Salah juga. Kalau kita menggunakan min 3, min 0,3, lalu kita kalikan dengan 4. Kita coba ya. Min 3 dikali 4 ditambah 3. 4 dikali 0 minus 0,3 lalu ditambahkan dengan 3. Ini hasilnya akan menjadi min 1,2 ditambah 3. Ini hasilnya akan lebih kecil dari 2. Maka ini salah. Jawabannya adalah A. Berikutnya, kita menjawab soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 itu, um, kita aproksimasikan E itu sama dengan 2 ya. Karena E itu dekat dengan 2. Berarti pangkat berapa yang sama dengan 9? E-nya itu harus lebih, jadi si pangkatnya itu harus lebih besar dari 3. Eh, Sekitar 3 lah ya. Jadi 2 pangkat um, pangkat 3 kan sama dengan 8. Nah, kalau kita menggunakan minus, um, jangan kita pakai yang positif dulu ya. Kalau pakai positif, negatif dikali positif, hasilnya akan menjadi negatif. Dan ini udah pasti salah. Kemudian kita cek A, C, atau E. Kalau kita menggunakan yang A, ini hasil itu kan sangat kecil ya. Salah, nggak mungkin. Kalau kita menggunakan yang C, um, hasil itu berarti E pangkat 2,2. Ini sangat kecil. Salah juga. Maka jawabannya E. Karena kita mengharapkan yang mendekati 3 ya, jangan mendekati 2. Kita menggunakan min 4,2. Eh, jadi E pangkat 2 dikali 1,42. Hasilnya itu mendekati 3 ya. Um, Kalau menebak jawabannya adalah E. Tetapi kalau tidak yakin, kita bisa aja jawabannya C. Oke, dengan begitu kita akan melakukan perhitungan saja. Supaya kita dapat mencari di kalkulator. Jadi kalau E pangkat min 2X sama dengan 9, kita cari X-nya, berarti E log 9 sama dengan min 2X. Lalu ini akan menjadi ln 9 sama dengan min 2X. Kita kalikan dengan min 2 ya. Kita bagi dengan min 2. Jadi min setengah ln 9 sama dengan X. Kita akan pindahkan ke belakang jadi min log 3 sama dengan X. Karena 9 pangkat setengah jadi min log 3 ya. Min ln. Salah. Min ln 3 sama dengan X. Nah, lalu kita akan mencari ini di kalkulator ya. Cara pakai kalkulator mungkin akan dibahas di video berikutnya. Saya akan
Aku akan membahas nomor 3. Yang nomor 3 ini sama pakai perhitungan kayak tadi. 3 pangkat 4 dikurangin 3 pangkat 4 min 5x sama dengan 2 pangkat x plus 4. Oke. Kita buat jadi 3 pangkat x dikali sesuatu sama dengan 2 pangkat x dikali sesuatu. Ini akan menjadi 8. Ini akan menjadi 3 pangkat 4 dikali 1 per 3 pangkat 5x sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat x dikali 3 pangkat 5x. Kemudian 3 pangkat 5x-nya itu kita ubah menjadi sesuatu pangkat x. Berarti yang bawahnya itu kita pangkatkan. Jadi 3 pangkat 5. Lalu dipangkatin x. Jadi 3 pangkat 5 itu 243 ya. Pangkat x. Kita satuin menjadi 2 dikali 3. 243 pangkat x. Sama dengan 3 pangkat 4 itu 81 per 16. Jadi jawabannya itu yang ini kalau kita hitung menjadi 486 ya. 486 log 81 per 16 sama dengan x. Nah, ini kalian bisa pakai kalkulator. Kemudian lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu menggambar grafik. Kita lihat di sini 7/3 itu lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0, jadi gambarnya bakal seperti ini. Ini udah salah, ini juga salah. Oke. Kemudian kita lihat ini asimptotnya itu harus min 2 ya. Asimptotnya min 2. Coba kita geser grafnya. Ini positif, yang C itu positif, yang D itu negatif, min 2. Yang E itu asimptotnya 0, jadi jawabannya yang D ya. Jawabannya itu yang D. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu yang dipangkatkannya itu sepertiga ya. Ini lebih kecil dari 1, jadi gambarnya bakal seperti ini. Nggak mungkin ke atas. Jadi yang ini salah, ini juga salah. Kemudian di sini ada asimptotnya sama dengan 4. Jadi jawabannya ini. Ini negatif. Coba kita lihat yang E-nya. Oh iya, benar. Kalau yang E itu asimptotnya 0 ya. Jadi jawabannya A. Kemudian habis ya soalnya. Aku bakal ganti ke foto berikutnya. Oke, di soal ini, manakah yang merupakan titik potong sumbu X di titik potong dan titik potong sumbu Y. Oke, yang paling mudah itu kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 2/3 pangkat 0 kurangi 2. Ini tuh akan jadi 1 min 2. Belakangnya berarti min 1. Ini salah, 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 salah juga. Jadi jawabannya A. Kemudian lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7. Ini ada salah penulisan ya. Ini 5,2 pangkat X plus 1 itu ditambahin 4
ini hasilnya bakal jadi integer. Maksudnya bilangan bulat. Ternyata di sini ada koma. Berarti di sini itu bukan koma. Bukan dikali, tetapi itu adalah koma ya. Itu salah penulisan. Itu salah. Kalau penulisan koma yang benar itu supaya tidak ambigu, penulisannya seperti ini. 5,2 dipangkatkan dengan X plus 1. Atau ini titik juga nggak apa-apa. Karena titik itu penulisan koma disepakati ya. Oke, di sini aku lanjut lagi bahas 5,2 pangkat X plus 1 plus 4 yang sama dengan 735,1616 ya. Kita bisa coba dengan kurangi kiri kanan dengan 4 supaya bentuknya eksponen. 5,2 pangkat X plus 1 sama dengan 731,1616. Nah, 5 pangkat berapa yang mendekati ini? Anggap ini 5 doang. Kalau 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, 5. 2 itu 25. Kalau 3, 125. Kalau 4 itu 625. Kalau 5, itu akan jadi 1000 lebih ya. Jadi yang paling mungkin itu pangkat 4. Berarti di sini pangkatnya itu harus sama dengan 4. X plus 1 sama dengan 4. X-nya itu sama dengan 3. Jawabannya yang B. Sekali lagi, cara ini cuma bisa dilakukan karena ini pilihan ganda ya. Kalau bukan pilihan ganda itu nggak bisa menduga jawaban aproksimasi karena hasilnya akan error yang cukup besar. Oke, di sini itu sebenarnya pangkat minus X per 3 ya. Sepertinya gitu. Karena um, suhu udara di sekitar lampu neon semakin jauh dari si lampunya, X-nya makin besar, suhunya akan semakin kecil. Suhunya semakin kecil itu berarti gambarnya seperti ini. Artinya, ini pangkatnya negatif harus. Jadi walaupun ada kesalahan penulisan atau apa, sebenarnya cara ada satu logika yang dapat dipakai untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Oke, berapa suhu udara di permukaan? Artinya X-nya sama dengan 0 kan? Karena jarak dari lampunya itu 0, ada di permukaan. Berarti 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat minus 0 per 3. Berarti 2 pangkat 0, 1. Jadi 25 tambah 100, jawabannya dari. Kemudian lanjut ke nomor yang 9. Berapa suhu lampu 3 mm dari permukaan lampu? Ya, kalau seperti ini, kita masukkan X sama dengan 3 ya. 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat minus 3 per 3. Ini kan jadi minus 1. 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat minus 1 itu setengah ya. Berarti ini jadi 50. 25 tambah 50 jawabannya 75. Lanjut ke nomor yang 10. Nomor 10 ini pada jarak berapakah suhu udara menjadi 110? Oke, jadi persamaannya 25, 110 sama dengan 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat min X per 3. Oke, kita kurangkan kiri kanan dengan 25. Di 85 sama dengan 100 kali 2 pangkat min X per 3. Atau sama dengan 100 dikali setengah pangkat X per 3 ya. Lalu kita pindahkan ruasnya menjadi 0,85 sama dengan setengah pangkat X per 3.
Em, kita coba kalau X-nya 0. Berarti hasilnya itu akan menjadi 1. Kalau X-nya 0, 1. Eh, sebentar. Daripada seperti ini, aku ada ide lain. Status, oh, 0,85 sama dengan 2 pangkat min X per 3 ya. Kita pangkatkan kiri kanan dengan, atau ini negatif, kita putar yang di kirinya. Jadi 100 per 85 sama dengan 2 pangkat X per 3. Oke, 100 per 85 itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. 1 itu berarti 2 pangkat 0. Dan 2 itu 2 pangkat 1 ya. Artinya yang X per 3 itu harus lebih kecil antara 0 dan 1 ya. X per 3 itu antara 0 dan 1. Kalau kita kalikan jadi antara 0, X, dan 3. Oh, ternyata cukup banyak ya pilihan jawabannya. Um, Gimana ya? Uh, Hasil ini lebih mendekati 1 ya. Oke, sebelum itu kita ada jawaban ini kan. Jadi yang 1 itu udah pasti salah. Ini kacau banget. Kegedean. Lalu kita cari yang lain. Karena cara yang tadi tidak bisa, karena range kegedean, kita pakai cara yang seharusnya. Aku akan hapus yang ini dan yang oke. Selanjutnya, ini kira kiri kanan dibagi dengan 5, sini itu jadi 17, dengan 20 dikali 2 pangkat min X per 3 ya. Jadi 17 per 20 sama dengan 2 pangkat min X per 3. Kita buat jadi logaritma, berarti 2 log 17 per 20 sama dengan min X per 3 ya. Kita kalikan dengan min 3, jadi min 3, 2 log 17 per 20 sama dengan X. Dan ini kita bisa cari menggunakan kalkulator. Oke, sekarang lanjut ke nomor 11. Jika kalian mengukur suhu udara pada jarak yang jauh dari permukaan lampu, berapa suhu udara tersebut? Sebenarnya ini harus ditanyakan seberapa jauh. Tapi kalau tidak ditulis, anggap saja jaraknya itu sangat besar, infinite ya. Jadi rumusnya 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat infinite per 3 kan? Minus infinite per 3. Atau 25 ditambah 100 dikali setengah pangkat infinite per 3. Setengah pangkat X misalkan ya. Ini grafiknya akan menjadi seperti ini. Lama-lama menuju 0. Jadi um, setengah pangkat infinite per 3 itu sama dengan 0. Anggap saja jadi 0. Seperti itu. Dengan demikian, kita ubah jadi 0.
Infinite per 3, 25 ditambah 100 dikali 0. Ini sama dengan 25. Jawabannya yang B. Selesai. Sebenarnya ini juga bisa dianalisis menggunakan grafik ya. Jadi grafik yang tadi P sama dengan 25 ditambah 100 dikali 2 pangkat minus T per 3. Ini grafik, ini T, dengan ini T kecil ya. Karena pangkat negatif, jadi gambarnya itu bakal turun ke bawah, seperti ini. Dan di sini ada asintotnya. Y sama dengan 25. Seperti itu gambarnya. Oke. Sekian video dari saya. Cara penggunaan kalkulator mungkin kalian bisa belajar sendiri atau nanti saya akan membuat videonya kalau saya kira butuh. Ya. Sekian dari saya dan terima kasih.